Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa awala wa hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para talabah, para jamaah, para bapak yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tentunya alhamdulillah, marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan juga anugerah-anugerah yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah kita rasakan sampai dengan malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk berusaha menjalankan dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan berusaha untuk menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat makna dari at-taqwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Taqwa adalah berusahanya kita, semampu kita untuk selalu mengikuti dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dari hal-hal yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah telah menegaskan ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang-orang yang dikatakan bertakwa menurut Al-Quran? Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna, yakni mereka-mereka yang beriman, yang mereka yakin, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni dengan hal-hal yang gaib. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dirinya memiliki keyakinan tentang adanya balasan baik bagi orang-orang yang melakukan amal-amal baik. Orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu surga itu adalah hal yang gaib. Begitu juga neraka, begitu juga siksa kubur. Bahkan Allah sendiri adalah zat yang gaib. Wal dhahir wal batin, dialah zat yang nampak dengan bukti ciptaannya di muka bumi ini atas kebesaran dan kekuasaannya. Bukti adanya Allah dengan adanya alam raya ini menunjukkan adanya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghaib, dia juga zat yang gaib dari pandangan kita. Pandangan kita terbatas, hanya mampu melihat dengan jangkauan terbatas dari apa yang bisa kita lihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak bisa kita jangkau dengan pandangan mata kita. Dialah zat yang dhahir dan zat yang gaib. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa, dia meyakini adanya Allah, dia meyakini adanya surga, dia meyakini adanya neraka,
dan semua janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang selalu menegakkan sholat 5 waktu dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dengan dia menjalankan sholat dari sholat 5 waktu, tetapi berusaha untuk memperbaiki daripada sholat yang dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya melalui Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada sahabat, dijelaskan kepada para ulama-ulama kita. Itulah ada aturan-aturan di dalam sholat, ada rukun sholat, ada syarat-syarat sholat, ada yang membatalkan sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Maka orang-orang yang bertakwa, dia pasti akan mempelajari itu agar sholatnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih masuk kepada pembahasan kita yang berkaitan dengan sholat. Di dalam dikatakan Allah ta'arada fadilatu sama'il Qur'an minal imam ma'akillatil jamaah wa adamu sama'ihi ma'a kasratiha kana al-awwal afdal. Nah, masih yang berkaitan dengan sholat jamaah. Di kaidah dasar bahwa jamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih diprioritaskan, diutamakan daripada kita berjamaah dengan jamaah yang sedikit. Nah, namun dalam kasus berikutnya, ketika kita berjamaah dengan jamaah yang sedikit, karena jamaahnya sedikit, kita bisa mendengar, menyimak dari bacaan si imam di dalam sholatnya. Nah, seperti kita ini mau sholat, paling cuma 3 sholat, paling banyak 4-5 sholat. Ya, apalagi imamnya pakai pengeras suara, otomatis semua jamaah ini hampir bisa menyimak dan mendengarkan dari bacaan imam. Dengan kita berjamaah dengan jamaah yang banyak sampai berubah-ubah keluar masjid, sehingga kita dapat sok paling belakang di luar masjid dan tidak bisa menyimak, mendengarkan dari bacaannya imam baik surat Al-Fatihah maupun bacaan surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Maka kita lebih diutamakan untuk memilih berjamaah dengan jamaah yang sedikit, tapi kita bisa menyimak, mendengarkan dengan baik dari bacaan si imam. Fa'idha qara'tal Qur'an fastami'u. Allah mengatakan ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan, hayati, renungkan, karena Al-Quran ada syifaun wa rahmatun. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tempat kembalinya kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai obat hati kita. Kalau lagi galau, kalau lagi pusing, kalau lagi stres, urusan-urusan duniawi, yang namanya makhluk itu pasti dia akan mengalami yang namanya hal-hal yang kadang-kadang gak dia sukai. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, kata Allah. Sungguh nanti akan aku uji kalian semua juga memiliki rasa takut. Kadang-kadang kita takut nggak makan. Tuh, anak besok bagaimana nih biar sekolah ya? Udah wayangnya mau ujian ya. Ini kan mau ujian akhir tahun ya. Mau tek-tekan kelas, mau sekolahnya sekolah swasta, yang bayarannya mahal, tiap bulan ngeluarin bayaran. Ujian dimintain lagi bayaran. Udah gitu udah mau wisuda lagi, bayaran wisuda juga, jalan-jalannya gak pusing ke orang tua. Ya Allah, memberi Al-Quran, minta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita
kita membaca sambil merenungi makna kandungan yang kita baca dalam Al-Quran. Dari satu huruf yang kita baca, Allah balas 10 kebaikan. Satu huruf, bukan satu ayat. Bismillah, ba dihitung 10 kebaikan. Sin dibalas 10 kebaikan. Mim dibalas 10 kebaikan. Kita baca Al-Fatihah, udah berapa huruf yang kita baca, Allah berlipat gandakan berpuluh-puluh kali balasan pahala bagi orang yang rajin mau gemar membaca Al. Maka bersyukur kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat. Karena tidak semua orang mampu untuk menjalankan sholat lima waktu dengan istiqomah. Walaupun fisiknya sehat, duitnya banyak. Lihat saudara-saudara kita di luar sana yang fisiknya gagah, duitnya banyak, tapi sholatnya bukan dia nggak mampu, tapi Allah belum gerakkan dia untuk menyembahnya, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nggak mampu, semua orang mampu, tapi itu hidayah. Kita diberikan kemampuan untuk datang ke masjid, diberikan kemampuan untuk datang ke musola, diberikan kemampuan untuk datang ke majelis taklim. Kata kita itu hidayah dari Allah yang harus kita jaga. Apalagi sampai kita sholat istiqomah, di dalam sholat ada bacaan Al-Quran yang merupakan kalamullah, kitab suci. Betapa berharganya kita setiap 5 waktu kita bisa melafazkan kalimat suci Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah yang Allah turun kepada Muhammad. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Maka bersyukur dimudahkan untuk sholat 5 waktu kita bisa baca Al-Quran. Bahasa lisan kita dengan baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kemudian kita bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan kepala kita. Itu nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga. Jangan sampai nikmat itu dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika ada dua permasalahan, berjamaah dengan jamaah yang sedikit, tapi kita bisa mendengar, menyimak bacaan si imam, dibanding kita dengan berjamaah dengan jamaah yang banyak di dalam sholat tapi tidak bisa menyimak dan mendengar bacaan imam, kita lebih utama berjamaah dengan jamaah yang sedikit. Di samping kita dapat fadilah keutamaan sholat berjamaah, juga dapat fadilah keutamaan menyimak, mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi disimak kalau ada orang ngaji Quran, baik di sholat ataupun di luar sholat. Makanya itu yang pernah saya sampaikan, aturan dalam berjamaah ya, ketika imam takbir dia baca doa iftitah bareng-bareng makmum. Imam baca Fatihah, makmum nyimak bacaan imam sambil menghayati walau kita serentak bareng-bareng amin. Ketika berbarengannya aminnya makmum dengan imam dan dengan malaikat, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ijabah setiap doa yang kita panjatkan. Selesai imam baca Fatihah, imam diam sejenak, makmum buru-buru baca Fatihah. Selesai imam baca Fatihah, dia nyimak lagi bacaan suratnya imam, disimak, dihayati maknanya. Ini kalau betul-betul dipraktekkan, indah di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, akan mendapatkan ruh makna di dalam ibadah kita. Bukan hanya jasad bila arwah, asbah bila ruh, hanya jasad saja tanpa ada ruhnya. Ini yang perlu kita pahami di dalam kita beribadah. Ya, kemudian wa yajuzu limunfaridin ayyabiya iktida'a bi imamin asna'a sholati. Ini kayaknya udah kemarin ya. Jadi diperbolehkan
bagi orang yang sholat sendiri untuk berniat bermakmum dengan imam di tengah-tengah sholatnya. Wa ini ikhtalafa raka'atuhuma, walaupun rakaat antara dia dengan imam yang dia ikuti di tengah-tengah sholat ini berbeda dalam segi rakaatnya. Ya, contohnya misalkan kita datang ke sholat, ada orang dan kita sholat sendiri. Ya, ada orang masuk yang namanya nggak kenal, kan kadang-kadang bos sholat sendiri-sendiri dan akhirnya dia sholat sendiri juga tuh sampai kita. Ya, kita udah dapat 2 rakaat, dia baru takbir, niat makmum, tuh orang baru datang, kita mundur sedikit, niat makmuman boleh. Ya, walaupun rakaat kita ini berbeda, kita udah 2 rakaat, dia baru mulai, ya, itu boleh. Lakin yukrahu dzalika lahu dunama, akan tetapi hal seperti itu hukumnya makruh. Duna makmumin kharaja minal jamal nawi hadasi imamihi fal yukrahu lahu ad-dukhul fi jama'atin ukhra. Berbeda dengan permasalahan ketika ya makmum tersebut memang sudah keluar dari jamaah sholat yang pertama disebabkan misalkan imamnya mendapati hadas, otomatis kan imamnya batal dan kita berarti keluar dari jamaah sholat sendiri ini. Maka dalam kasus seperti itu tidak makruh kita untuk pindah bermakmum dengan imam yang lain, lagi jamaah berdua, atau imam yang nonton batal dia pindah kan kita sholat sendiri. Atau ada yang sholat lagi di sini, nah kita bisa ikut berjamaah dengan dia, ya masuk lagi ke jamaah yang lain, ya ini tidak makruh walaupun dalam segi rakaatnya berbeda. Maka fa'idah tanda bil asna'i lazimahum wa faqatul imam, maka ketika dia mengikuti imam di tengah-tengah sholat wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam. Tadi itu contohnya kita udah dapat 2 rakaat, imam baru 1. Nah imam 2 rakaat tahiyat awal, ya kita juga ikut. Kalau kita tahiyat akhir, imam berarti bangun kan? Nah jadi kita tetap mengikuti gerakan imam. Walaupun misalkan imam udah tahiyat kedua, ya tahiyat terakhir kita baru tahiyat kedua, nah kita tetap ikuti gerakan daripada imam. Harus saat tugas kita sebagai makmum. Sumain faraqah awalan, ya kamasrukin, ya wa illa faqdidahu afdal. Nah kalau kita selesai duluan, ya maka ya kita boleh langsung ulul salam atau menunggu imam selesai salam barengnya kita dengan salamnya imam. Ya ini kayak udah bahas kemarin. Kemudian waktu teroku jama'atun fi ghairi jum'ah ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imam ay lam yaqtiku bimimi alaikum bitaslimatil ula. Nah, seseorang masih dikatakan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah pada selain sholat Jumat. Perhatikan, berarti sholat 5 waktu, ya, yakni selama imam yang mengimami dalam sholat tersebut belum melakukan ulu salam, tepatnya lam yantik mimi alaikum, selama imam belum mengucapkan mimnya assalamu alaikum, maka kita masih dikatakan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dari salam pertamanya imam. Kita datang ke musola, imam udah tahiyat akhir. Nah kita takbir Allah, imam assalamu alaikum.
Yang terpenting imamnya belum sampai kepada mimnya lafaz alaikum, assalamu alaikum. Selesai kan? Berarti kita nggak mendapatkan jamaah kalau imam udah alaikum, kita belum takbir, nggak dapat. Tapi kalau imam baru assalamu, masih dapat. Kalau imam baru assalam, ya, seseorang masih mendapatkan keutamaan berjamaah, berarti dia mendapatkan pahala 27 kali lipat sholatnya, selama imamnya belum ulum salam pada salam yang pertama, tepatnya imamnya belum mengucapkan mimnya lafaz assalamu alaikum pada salam yang pertama. Wa illam yaq'ad ma'ahu bi an sallima akibat tahrimuhu li idrakihi ruknan ma'ahu. Ya, walaupun si makmum ini belum sempat duduk bersama imamnya, dengan gambaran imamnya sudah keburu salam dari ucapan assalamualaikum pada salam yang pertama, maka dia masih dihukumi mendapatkan keutamaan sholatnya berjamaah. Kita datang imam belum assalam, kita langsung udah selesai, kita udah langsung duduk, kita belum sempat duduk, imamnya sudah ulul salam selesai. Nah, kita itu masih dihukumi orang yang mendapatkan keutamaan sholat berjamaah walaupun belum sempat duduk bersama imam. Paham ya? Fayasulu lahu jami'u sawabiha wa fadliha, maka bagi dia tetap mendapatkan semua pahala-pahala berjamaah, keutamaan berjamaah, lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha, tetapi tentunya pahalanya, keutamaannya masih di bawah pahala dan keutamaan orang-orang yang mendapati rakaat penuh bersamaan sholat dengan imam. Ya, tetap ada bedanya, ya itu diukur seseorang masih dikatakan mendapatkan sholat berjamaah pada selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dia dikatakan masih mendapatkan sholat Jumat selama dia masih mendapati satu rakaat dari rakaatnya imam. Imam khutbah udah selesai, imam baru sholat. Nah, kita kebetulan rumah kita dekat sama masjid itu, di situ berpantau di sini. Wah, imam udah selesai khutbah, imam baru rakaat pertama, buru-buru datang, imam udah rakaat pertama, rakaat kedua dia bangun, imam mantu baru datang, dia dapat, maka tinggal nambahin satu rakaat lagi, ya masih dapat daripada sholat Jumat. Tapi kalau sudah terlewat satu rakaat, ukurannya apa? Imam udah ruku, kita datang udah ruku, tidak ya. Kalau kita tetap jamaah boleh, tapi kita niatnya sholat zuhur, berarti 4 rakaat. Ya mendingan pulang lewat sholat zuhur di masjid, orang-orang udah selesai Jumatan, kita ngambil rakaat lah, ya diketawain orang, jadi tontonan, mendingan buru-buru pulang. Ya nggak ada itu, biasanya orang udah dapat ketinggalan satu rakaat juga buru-buru pulang, malu gitu ya, malu orang-orang mau pulang itu baru datang, ya jadi kalau ukuran salat Jumat itu selama dia masih mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam, maka dia tinggal nambahin satu rakaat lagi, dia dapat bersolat Jumat. Tapi kalau dia tidak mendapat satu rakaat, imamnya keburu tidak, imam yang keburu sujud, ya kita boleh berjamaah dengan imam tersebut, tapi niatnya sholat zuhur, berarti kita 4 rakaat. Jadi kalau kita ninggalin sholat Jumat, kebetulan kita tiduran, nah sholat zuhur wajib. Bukan berarti kalau waduh udah gak Jumatan, gak wajib zuhur tetap wajib. Ya kalau gak Jumat,
Silakan ganti apa zuhur ya. Nih pahami ya perbedaan antara sholat 5 waktu dengan sholat Jumat. Wa man adraka juz'an min awwaliha summa farqa bi udrin aw kharaja lima binawi hadatsin hasalahu fadul jamaah. Adapun orang yang mendapatkan bagian dari rakaat sholat jamaah, kemudian dia memisahkan diri dengan imamnya karena ada uzur, ya, ada alasan dia keluar dari jamaah, ya, au kharajal imam linahwi hadas, atau ya imamnya ini memang ya keluar karena dia memiliki hadas, maka bagi orang tersebut tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, kita berjamaah nih, atau ada udzur yang haruskan kita mufaroqah, ya, udzur yang mengharuskan kita untuk mufaroqah, atau imamnya di tengah-tengah sholat kena hadas, otomatis kita sholat sendiri. Nah, maka dalam kasus seperti ini, karena dia keluar dari jamaah tak ada alasan, maka orang tersebut tetap mendapatkan keutamaan dari sholat berjamaah. Berbeda ketika keluar sholatnya, mufaroqahnya tidak ada ujuk-ujuk dia keluar, pokoknya bisa jamaah, nggak dapat itu. Dan kalau ada udzur, maka boleh bagi dia ya untuk mufaroqah, dan dia tetap mendapatkan daripada pahala keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian tafriqun ala qawlihi yudriku al jamaah ma lam yusallim al imam, ya. Kemudian amal Jum'ah fala tudriku illa bi rak'atin kama sayati. Sedangkan sholat Jumat seseorang tidak akan mendapatkan dari sholat Jumat tersebut fala yudrik illa bi rak'atin, kecuali dia mendapati satu rakaat bersama dengan imamnya kama sayati, seperti keterangan yang nanti akan dibahas di dalam sholat Jumat, khusus di dalam pembahasan sholatul Jumu'ah. Itu nanti dibahas tentang syarat-syarat khutbah, rukun-rukun khutbah, dan juga berkaitan dengan sholat Jumat. Dan ini bagi kaum laki-laki harus paham, apalagi bagi dia yang memang ditokohkan di satu kampungnya, ya, ketika dia disuruh khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, dia harus tahu rukun khutbah, apa saja yang wajib di dalam khutbah, karena khutbah ini termasuk bagian ya rangkaian daripada pelaksanaan sholat Jumat, harus suci dan lain sebagainya. Itu nanti ada khusus pembahasannya di dalam sholat Jumat. Wa yasanu li jamin hadaru wal imam qad faraqa min ar-ruku' al-akhir ayasbiru ila ayusallima summa yuhrimu ma lam yadik al-waqt. Sunnah hukumnya bagi rombongan, contohnya misalnya kita lagi ziarah kemana gitu, atau bis rombongan, biasanya kan kalau kelihatan waktu sholat hampir ke masjid, ya. Nah, kita datang ke masjid di rest area misalkan, kebetulan masjid tersebut sudah sedang menjalankan sholat jamaah, sedang menjalankan sholat jamaah, belum mulai, udah pertengahan atau udah mau habis, ya. Al-Dhul wal imam qad faraqa min ar-ruku', dan imamnya bahkan sudah ya selesai dari ruku, berarti udah takbir, baca sudah ruku. Maka bagi jamaah golongan rombongan yang baru datang ini, sunnah bagi dia untuk bersabar sampai dengan jamaah yang awal tadi ini selesai urut salam.
kemudian baru dia takbiratul ihram bersamaan dengan rombongan jamaah di dia, itu lebih bagus. Malam jadi al-waqt, selama memang waktunya masih longgar ya. Apalagi kan rombongannya, kalau rombongan kita nggak kenal kan kadang-kadang nggak ser ya, kan banyak tuh kalau kita di pom bensin, rest area, di masjid-masjid umum, kita datang bertiga, nggak ada jamaah, udah mau selesai, kemudian jangan bikin jamaah dulu. Ini kadang-kadang nggak sabar bikin tandingan, soal jamaah jadi jamaah, soal amin jadi baru Fatihah ya. Udah gitu suaranya keras-keras, sama kayak musola ini masih terlalu ya. Kalau lagi pakai speaker suaranya sampai kemari-mari, tahu suara di sini sampai ke sana apa kagak. Kadang-kadang ya begitu dah, mengganggu juga. Jangan bikin saingan, jangan. Kalau mau ikut jamaah ikut sekalian ya, atau kayaknya nggak seret, dengan langsung aja Pak Ustadz memimpin kita jamaah bareng. Ya udah tunggu selesai dulu, selesai baru kita bikin jamaah. Itu adabnya. Bikin saingan, mau ibadah saingan ini ya, sunnahnya seperti itu ya, untuk menunggu sampai jamaah yang awal itu selesai. Bahkan imam subika bi ba'di shalah waraja jamaah yudriku ma'am al-kul, tapi qala asy-syaikuna inna malam yakut bi tigari ba'di awal waqt. Begitu juga orang yang ya sudah terlanjur dia melakukan sebagian dari sholat dengan cara sendiri ya, dan dia berharap untuk melakukan sholat dengan cara berjamaah dengan yang lainnya, maka bagi dia boleh di tengah-tengah sholat dia putus. Jadi ibadah jadi sunnah, sholatnya jadi menilai sunnah dari sholat sendiri. Terus datang ke rombongan jamaah, dia sholat berjamaah. Nah, kita sendiri yang pengen jamaah, boleh kita putus. Assalamualaikum masuk. Maka sholat awal kita itu dihukumi adalah sholat sunnah. Ya, cara-caranya ya. Tapi kalau nggak serp ya sholat sendiri aja. Kadang-kadang kalau di jalan tuh nggak serp juga. Ya, inna mahallam malam yakun bi tigarihim fadilatu awal waqt. Nah, kasus tadi yang pertama itu ya, kita boleh menunggu jamaah yang awal selesai selama tidak kehilangan keutamaan awal waktu. Jadi dalam sholat itu ada waktu fadilah, waktu paling utama. Waktu paling utama itu di awal waktu. Ada waktu tansih, waktu diperbolehkan tengah-tengah. Ada waktu tahrim, waktu yang mendekati keharaman, udah mepet. Itu waktu tahrim. Dan kalau kita sholat itu pengennya waktunya mepet. Itu waktu tahrim itu. Ya, waktu yang diharamkan. Ya, ini Johor masih lama. Karena setengah 2, udah setengah 2, tanggung tadi 2, asal aja 3:10 misalnya. Setengah 3 tuh, kalau kita tuh taruh udah 3 kurang 5 menit, wah langsung dia buru-buru. Wudunya buru-buru, nggak sempurna wudunya, sholatnya buru-buru. Ya bagaimana mau khusyuk, mau diterima saudara kita? Kadang-kadang kita sholatnya caranya buru-buru, nggak prepare, nggak siap-siap, betul. Ini dalam sholat aja orang bisa dinilai. Ini orang apik atau tidak, ini orang disiplin waktu atau tidak, dilihat dari sholatnya. Cara dia bertoharoh, ya, cara dia sholat tepat waktu atau tidak, itu bisa dilihat dari kedisiplinan orang. Kalau orang disiplin waktu itu orang yang bagus, orang hebat. Kalau orang kita kan nggak disiplin waktu, nggak bisa mengatur waktu. Bahkan Imam Ghazali itu mengajarkan kepada kita bisa mengatur waktu.
Karena waktu itu kan modal pokok, modal dasar kita berniaga dengan Allah itu waktu. Dengan berharga, namanya modal. Bagaimana dengan modal waktu ini kita bisa dapat untung banyak berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah. Maka manage, atur waktu harus baik-baiknya. Jangan disia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu pada hal-hal yang tidak ada manfaat. Berarti kan kerugian kan? Allah kasih modal nih waktu 24 jam sama, sekitar modalnya sama. Nggak ada yang 50 jam badan, sama 24 jam. Tapi dari modal 24 jam ini bagaimana kita bisa dapat hasil yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pengaturan waktu tidur Anda, istirahat Anda, ibadah Anda, pekerjaan dan dibagi. Disiplin waktu. Maka Anda akan beruntung dari modal dasar yang kita miliki. Modal kita waktu. Kalau modal udah habis, mati. Dan sudah nggak punya modal, kontrak kita sudah habis. Maka gunakan modal dasar kita untuk berniaga dengan Allah sebaik-baiknya. Orang yang mulia karena dia mampu berniaga dengan baik kepada Allah. Para ulama-ulama kita, mereka mampu berniaga dengan waktu yang dimiliki semaksimal mungkin. Bahkan sebagian ulama sampai gak nikah. Imam Nawawi itu gak nikah. Ya karena gak ada kepikiran perempuan yang dia bisa habiskan waktu untuk menuntut ilmu, bahkan mengarang kitab untuk ibadah. Gak ada waktu berkeliling perempuan. Ya, kalau kita waktu buat main HP itu paling banyak dah. Ya mau tidur pegang HP, habis sholat pegang HP, mau sholat pegang HP, kemana pegang HP. Jadi HP itu kalau sekarang itu jadi kebutuhan pokok. Kayaknya kalau mana-mana nggak bawa HP kan, HP ketinggalan. Padahal mau sholat doang sama sih, padahal mau sholat doang HP ketinggalan, mau sholat HP ketinggalan bingung. Ya kalau sekarang begitu. Maka bersyukur orang-orang tua kayak orang-orang zaman dulu. Ya maksudnya yang nggak begitu tertarik dengan teknologi, berarti waktunya bisa diefisienkan untuk ibadah. Coba kalau orang yang waktu pak teknologi senang main HP kan udah nggak bisa HP. Kalau orang tua kan agak paham gua tuh. Anak sekarang udah HP-nya luar biasa. Ya waktunya habis hanya untuk nongkrong di depan HP. Dia tidak sadar dia telah menghabiskan modal dasar yang dia miliki dalam berniaga kepada Allah. Umur kita maksimal 63 tahun. Nah, tinggal dihitung aja 24 jam kali berapa tuh. Belum tidurnya, dipotong buat tidur tuh 24 jam. Kata dokter 8, kalau kita kayaknya 9 ya. Belum buat kerja, belum buat makan, belum buat santai keluarga, belum buat tidur sama bini. Ibadahnya 5 waktu. Itu kalau full 5 waktu, satu waktu nggak nyampe 5 menit. Satu waktu itu paling 3 menit, 3 menit kali 5. Tuh ya. Buat sholat, buat Allah segitu kok gitu kita. Buat diri kita semua waktunya habisnya begitu luar biasa. Buat Allah cuma 15 menit. Ya, apakah kurang ajar itu namanya, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur kepada kita, yang semuanya ditanggung oleh Allah SWT. Terus waktu yang kita berikan kepada zat yang segala-galanya hanya 15 menit. Nah ini harus menjadi renungan bagi diri kita masing-masing. Sama ya, kita harus berusaha memperbaiki diri ya, dengan selalu berusaha memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian wa tudriku fadilatu taharrumin ma'imamin bihuduri ayil ma'mum at-taharrum washtigalin bihi akibat taharrum imamihi. Dan seorang makmum bisa dikatakan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imamnya. Jadi dalam sholat jamaah itu banyak keutamaan.
Ada keutamaan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Itu ada nilai lebih. Ada keutamaan saf paling depan. Di antara saf paling depan ada lagi saf yang paling utama sebelah kanan imam. Itu ada keutamaan. Ini masalah baris saja kadang-kadang main jorok-jorokan. Ya, lu aja depan. Justru paling depan itu keutamaannya lebih, apalagi di sebelah kanan imam. Menemukan takbiratul ihram imam dapat keutamaan juga. Ini belum komat, belum masuk. Nunggu imamnya takbir, kalau baru masuk lah. Ya, anaknya begitu. Ya, ini. Jadi kapan seorang makmum mendapatkan fadilatul taharrum ma'imam, dia mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, bi huduril makmum at-taharrum wa ishtighali bihi akibat taharrum imamiyah. Ini ketika dia hadir menyaksikan imam takbiratul ihram dan dia takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam min ghairi tarakhin, dengan tanpa menunda-nunda. Makanya kan sunnah tuh imam maju, setelah dia maju dia rapikan barisannya, sholat jamaah dia rapi dulu. Suhufakum, ya rapikan barisan kalian semua. Kaidah tasbih karena samaknya ratanya sob barisan minta mamis sholat, dari kesempurnaan sholat berjamaah. Udah selesai dirapiin, baru dia madep kiblat, dia takbir Allahu Akbar. Makmum imam selesai baru yang ikut takbir Allah. Nah, itu baru makmum dikatakan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Dia hadir menyaksikan imam takbiratul ihram, setelah imam takbir dia langsung takbir min ghairi tarakhin, tanpa menunda-nunda. Dan maka orang tersebut mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Fa in lam yahdurhu aw tarakhi ya fatathu fadilatuhu. Nah, kalau dia tidak hadir, nah berarti belum baris, masih di pintu. Atau dia sudah baris nih, tapi dia nunda-nunda takbirnya. Ya Allah, Allah, santai-santai dulu. Dua. Biasanya dalam terawih itu capek, ya doa rakaat tengah-tengah, dia udah berdiri, tapi dia masih duduk bentar. Oke, nggak dapat itu. Karena dia menunda-nunda takbir setelah takbirnya maka fatatku, hilang bagi dia fadilatuhu, keutamaan dari fadilah takbiratul ihram bersama dengan Nah, ya memang seperti itu. Tapi yuktabaru lahu waswata khafifah. Ya memang seperti itu, tapi ya masih dikatakan dimaafkan. Ya diperbolehkan hanya sekedar waswasa, ya yang ringan. Jadi kalau kita membahas fikih secara dalam di dalam masalah takbiratul ihram itu intur ya mendatangkan hati dari makna hakikat sholat yang dia lakukan. Jadi kalau takbir secara hakikat itu mendatangkan semua rukun sholat di dalam takbirnya. Oh, itu mendatangkan dalam hatinya. Kan susah. Mulut mengucapkan Allah Akbar, hati niat dia menghadirkan Allah, dia juga mendatangkan semua itu, menggerakkan semua itu 100%. Mereka kadang-kadang ada masih belum tepat. Nah itu kalau sekedar ringan, ya buat was beneran, kan ada orang Allah, itu was itu setan gitu ya. Ya ada yang begitu, takbir lama banget. Allah, ya.
Ya, makanya kalau dalam madzhab ulama fikih itu udah yang penting niat dalam hati cukup udah Allahu Akbar. Jadi kalau kita lebih membahas dalam masalah itu sulit. Ya, maka bagi kita orang awam ini cukup udah menghadirkan niat dalam hati selesai. Yang penting ada menghadirkan niat lillahi ta'ala, Allah selesai. Jadi nggak perlu was-was, mau lama banget. Nah itu nggak nemu. Tapi kalau cuma sebentar doang, ya Allah Akbar, makmumnya Allah belum konsentrasi, Allah Akbar, dapat namanya was-wasah khafifah yang tidak berlebihan. Wajar ya, namanya orang was-was itu penyakit setan itu. Kadang-kadang masalah najis, kalau jemur pakaian tuh nggak mau di tanah, di tempat-tempat umum ini takut. Pokoknya dia orang was-was itu wudunya aja lama, ya ceboknya lama, ada rasa masih kuat aja. Ya ada tuh hampir was-was. Kalau kencing juga kadang-kadang lama. Kayaknya mau keluar lama, cebok lama gitu. Ya, tapi dilawan. Ya was-was setan ya. Wa idza ta'ala al-imam fadilatun mustaqillah makmurun biha. Nah, mendapatkan keutamaan daripada takbiratul ihram bersama imam wa fadilatun mustaqillah, ini keutamaan tersendiri makmurun biha yang kita diperintahkan untuk mendapatkannya. Kenapa? Likaunihi sofwatus sholah, karena takbiratul ihram ini adalah puncaknya kesucian inti dari sholat. Di takbiratul ihram itu diniat, maka diusahakan kita di dalam sholat bisa mendapati takbiratul ihram dengan makmur bi, diperintahkan kita untuk berusaha berbarengan dengan takbiratul ihram, berbarengan mengiringi, karena itu shofwatus sholah, inti dari sholat. Wali anna mulazamati arba'ina yawman yuktabu lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Karena orang yang melazimi mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut, dicatat baginya 2 kebebasan. Dibebaskan dia dari siksa api neraka, dibebaskan bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari penyakit munafik. 40 hari gak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya di makanya kalau datang ke musola, ke masjid sebelum aja ya minimal pas aja itu kan, jangan pas aja bawa aja itu kan sunnahnya kita jawab, lagi aja kita jalan di syukur-syukur aja sampai ke musola memandang kita jawab Allah kita jawab, selesai aja kita doa, selesai doa kita sholat sunnah, jadi tertib gitu. Jadi sahabat sebelum aja udah sampai tempat sholat, ini udah ada, udah mau komat baru lari, lari buru-buru sampai musola, udah mau suasana, udah nggak bisa konsentrasi, udah mau suasana, nggak khusyuk kan? Ya, ini pentingnya disiplin waktu, pentingnya mengatur waktu. Ya mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan perintahnya, menjalankan semua apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.